Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari investigasi kami mengenai threads. Apa itu threads? Threads mirip dengan proses. Mereka juga dijadwalkan oleh operating system. Akan tetapi, mereka biasanya tidak ada di dalam isolasi. Semua threads memiliki parent process atau parent threads lainnya. Threads itu biasanya disebut sebagai lightweight process. Ini karena pembuatan dan manajemen thread tidak terlalu demanding dan memakan waktu seperti processor. Dan juga, threads biasanya berbagi global data spaces, parent dan grandparent mereka, serta resources lainnya. Setelah mengetahui apa itu threads, dari penjelasan singkat tadi, rekan-rekan saya akan memperagakan tutorial exercise di mana kita akan menginvestigasi threads dengan menggunakan CPU atau OS simulator. Baik, untuk program yang pertama, kita masuk ke compiler, kemudian ke kode yang pertama, Trata 1. Untuk kodenya tersedia di website Techsim tutorial yang nanti akan dicantumkan di deskripsi. Kemudian di program Trata 1 ini, kita akan melihat bagaimana cara kerja thread dalam sebuah program. Setelah kodenya sudah di-copy ke compiler, kita akan melakukan compile, kemudian load in memory, kemudian kita buka menu input output dan mengcek stay on top. Kemudian buka menu OS yang ada di CPU simulator window. Kemudian mengubah mode scheduler menjadi round robin. Dan kecepatan paling cepat, fastest. Kemudian kita double klik thread test 1 untuk membuat proses baru. Setelah itu kita mulai programnya sambil melihat input outputnya. Nah, setelah outputnya sudah keluar, kita boleh suspend. Nah, kita boleh lihat lagi code yang program thread test 1. Nah, pada program ini terdapat dua thread. Yang pertama, thread 1 dan thread 2. Kedua sub-thread ini didefinisikan sebagai thread, di mana thread 1 akan menuliskan in thread 1 di dalam konsol, dan thread 2 akan menuliskan in thread 2 di dalam konsol. Kemudian, main program ini akan memanggil thread 2, ya di mana thread 2 di dalamnya terdapat fungsi untuk memanggil thread 1. Nah, kemudian kita lihat di input outputnya. Yang pertama kali keluar adalah in main. Hal ini terjadi karena di dalam program ini thread 2 dan thread 1 adalah sebagai thread, di mana prinsip ini dikenal sebagai multithreading, yaitu ketika suatu program berjalan, maka program lain tetap dapat dilakukan dengan menaruhnya pada thread tersendiri. Sehingga yang seharusnya thread 1 dipanggil terlebih dahulu, yang dimana kita lihat dari main program ya, kan kita memanggil thread 2 yang memanggil thread 1, di mana thread 1 mengoutput in thread 1. Namun yang terpanggil ada in main terlebih dahulu karena multithreading tadi. Baik, selanjutnya ada
view process list, kita klik pada view tab, kita view process list, dan kita lihat PPID-nya. Di sini ada 3 proses yang dimulai dari thread test 1 yang memiliki PPID 0. Hal ini berarti thread test 1 sebagai grandparent dari semua proses, di mana proses 2 dan proses 3 merupakan child dari thread test 1. Selanjutnya, kita beralih ke program kedua. Nggak ketinggalan satu step. Untuk melihat proses tree ya. Iya. Boleh kita lihat proses tree-nya dulu. Nah, sebenarnya ini sama seperti PPID tadi, di mana thread test sebagai grandparent dari 2 proses lainnya yang didefinisikan di bawah root process. Bisa kita lihat kalau thread test 1 memiliki status running dan proses kedua dan ketiga memiliki state ready yang belum dijalankan. Baik, kita ke program kedua. Sebelum kita ke program kedua, jadi kita harus resume di OS simulatornya dulu. Kita resume lalu kita kill masing-masing proses yang ada di OS simulator ini. Kalau sudah di kill semua, baru kita bisa menjalankan program kedua. Di program kedua ini kita lakukan sama dengan proses pertama tadi, yaitu kita compile terlebih dahulu. Load in memory. Kemudian kita buka menu OS untuk memastikan bahwa schedulernya sudah di round robin dan di kecepatan fastest. Kemudian kita ke compiler, membuka input output. Kemudian stay on top. Dan kita akan mulai memulai program thread test 2 sambil melihat input output. Programnya sudah selesai dan kita klik stop. Kita klik suspend. Kemudian kita buka kode program thread test 2. Oke. Di program ini thread test 2. Oke. Di program ini ada perbedaan di bagian bawah dari program, yaitu wait. Nah, di wait ini fungsinya adalah menunggu dari program yang di atasnya, yaitu baris-baris kode yang di atasnya untuk jalan terlebih dahulu, di mana terdapat
call thread 2, yang thread 2 akan memanggil thread 1. Sehingga pada output, kita akan melihat in main, thread 2, thread 1. Maaf, boleh di-resume lagi programnya? Oke, boleh di-stop dulu. Suspend. Kemudian kita balik ke program, kode program tadi. Pada fungsi di program ini, setelah wait, ada writeLine S1 dan S2. Di mana seharusnya setelah thread 2 dan thread 1 selesai dilaksanakan, maka program akan mengoutput data dari variabel S1 dan S2. Kita lihat bahwa data S1 diisi pada thread 1 di bagian S1 sama dengan hello 1, dan S2 diisi di thread 2, S2 sama dengan hello 2. Dan seharusnya output yang diberikan adalah setelah in thread 1 adalah hello 1 dan hello 2. Namun karena adanya error atau mungkin threadnya belum selesai dilaksanakan, maka outputnya belum keluar. Oke, selanjutnya kita lihat di simbol table ya, di mana S1 kita lihat di simbol table. Simbol table di compiler window. Nah, di sini ada address-nya. S1 memiliki address 006 dan S2 memiliki address 0014. Oke, kita lihat lagi memory table yang tadi. Kita lihat pada address 006. Ya, berarti ada di B6 pada baris pertama. Di mana kita lihat pada data di sebelah kanan. Enam adalah awal dari sebuah proses. Di mana B6 memiliki hex number 03, dan 03 adalah sebagai awal dari proses. Kemudian di 014 juga terjadi hal yang sama, di mana datanya adalah hex 03 yang merupakan awal dari proses, dan kemudian di sebelah 06 dan 014 terdapat data hello 1 dan hello 2 yang merupakan output dari thread atau yang merupakan hasil assignment dari thread 1 dan thread 2 ke S1 dan S2. Oke, kemudian kita bersihkan programnya dengan resume dan kill. Baik, kita
Di sana kita lihat outputnya sudah keluar Hello 1 dan Hello 2 yang merupakan data S1 dan S2. Oke, kita ke program ketiga. Oke, program ketiga ini sebenarnya adalah mirip dengan program yang pertama, namun program ketiga tidak memiliki S-thread. Artinya function thread 1 dan thread 2 tidak didefinisikan sebagai thread tersendiri. Boleh kita coba compile. Oke, sudah tercompile, kita load in memory. Kemudian kita masuk ke input output untuk menaruh di atas. Kemudian kita ke OS untuk memastikan scheduler di round robin dan kecepatan fastest. Kemudian kita bisa memulai program ketiga. Kita lihat di input output sudah ada output in thread 1. Boleh kita suspend. Kemudian kita lihat di program, kode program tadi. Nah, karena S-thread pada thread 1 dan thread 2 telah dihapus, maka program ini akan berjalan secara single thread, di mana program akan berjalan sesuai dengan kode program yang dituliskan. Kita lihat pada call thread 2 di main program ya. Nah, thread 2 ini akan memanggil subthread 2, yang di mana subthread 2 akan memanggil subthread 1. Nah, di thread 1 ini dia akan menuliskan write line in thread 1 dan melakukan looping infinite loop pada thread 1. Nah, kita lihat outputnya hanya in thread 1 karena looping pada thread 1 masih belum selesai, sehingga program selanjutnya tidak dijalankan atau tidak tereksekusi. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjut ke program 4. Kita clear dan hapus programnya. Oke. Silakan pada program keempat oleh Vincent. Ya, terima kasih Erik. Berikutnya kita akan mensimulasikan multi-threaded server program pada OS simulator. Kode yang kita gunakan kali ini adalah program server test, dan kita bahas dulu dengan kodenya terlebih dahulu. Bisa scroll ke bawah sebentar. Nah, ini sebenarnya mirip dengan program-program sebelumnya. Scroll ke bawah sedikit lagi. Bawahnya lagi. Ya, oke. Jadi pertama kali adalah kita akan memanggil server thread yang kalau di program-program sebelumnya disebut dengan thread 2. Tapi di sini kita memakai server thread dan service thread. Pertama yang dipanggil adalah server thread, di mana server thread akan menunggu input. Input yang akan digunakan adalah 1 atau Q. Q itu akan keluar dari program, dan 1 itu akan memanggil service thread. Dan silakan scroll ke atas ke service thread.
di service thread itu akan memanggil dua pesan. Pesan yang pertama adalah started service, dan kemudian dia akan melakukan loop sebanyak 30 kali. Jadi akan ada jeda waktu sebelum dia menampilkan pesan finish service. Itu perbedaannya dari kode-kode sebelumnya, akan ada jeda waktu sedikit. Silakan di-compile dan di-load di memori. Ya, input output dan di stay on top. Ya, buka OS-nya. Pastikan kembali round robin dan fastest, tidak ada yang berubah. Kita sudah bisa double klik ke server test. Ya, kalau sudah, kita akan melihat outputnya sambil kita jalankan programnya, prosesnya. Oke, di sini dia akan menunggu input dari kita. Nah, di input output kita akan coba masukkan angka 1 sebanyak 4 kali, tapi kita akan masukkan pelan-pelan dulu. Silakan masukkan angka 1. Kita akan coba tunggu sebentar. Oke, kemudian kita akan masukkan angka 1 lagi. Coba delete angka 1. Oke, angka 1 lagi. Oke, sekali lagi angka 1. Oke, sudah selesai dieksekusi dan kita lihat akan ada 4 kali pengulangan started service, finish service, started service, finish service. Vincent ke-mute kah? Iya, oke. Sorry, kita kembali. Ini tidak usah di-clear untuk input outputnya, tidak usah di-clear, tidak apa-apa. Ini kita supaya bisa melihat perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kita akan kembali ke compiler terlebih dahulu. Tapi ini di-kill dulu, sorry. Di OS simulatornya di-kill dulu, tapi input outputnya tidak usah di-clear. Oke, kita akan masuk kembali ke compiler. Kita akan menjalankan program berikutnya. Dan program berikutnya itu sama dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah di service thread dan di server thread-nya tidak dijalankan as thread. Jadi as thread-nya akan kita hapus. Itu saja perbedaannya. Kalau sudah, kita akan compile dan load in memory. Ya, setelah itu kita
akan pastikan lagi round robin dan fastest. Kemudian kita akan coba, server testnya sama ya, seharusnya kita tadi rubah namanya jadi server test 2. Coba kita rubah dia namanya jadi server test 2, di-compile dan di-load in memory lagi. Oke, masuk ke OS, round robin dan fastest. Kemudian kita double klik di server test 2. Kemudian kita akan coba start sambil melihat input output. Sorry tadi saya mute. Kita akan coba masukkan input 1 di input output. Oke, sudah selesai. Kita akan coba masukkan lagi 1 kali. Oke, nah 1 kali lagi. Oke, sebelum kita memasukkan 1 lagi, yang terakhir kali, kita akan coba lihat di sebelah kiri running process dan waiting process. Kalau kita perhatikan dari tadi, itu tidak ada 2 proses, hanya ada 1 proses, yaitu 1 server test saja. Ya kan? Walaupun input dan outputnya sama, tetapi di sini perbedaannya adalah dari tadi hanya ada 1 proses. Sementara kalau untuk mengikuti server test 1, dia akan ada 2 proses yang berjalan berbarengan, berganti-gantian. Gitu kan? Oke, kita akan masukkan input 1 lagi, dan kita akan perhatikan di running prosesnya. Nah, dia started proses, dan di running proses tidak ada perubahan sama sekali. Oke, sudah finish service. Jangan diapa-apain dulu inputnya. Jadi perbedaannya adalah ketika kedua blok subthread tadi tidak dijalankan dengan ekspresi S-thread, yang terjadi adalah server thread dan service thread itu dijalankan apa adanya, seakan-akan mereka itu single thread, seakan-akan mereka itu hanya satu kelangsungan proses saja. Itu perbedaannya. Sementara kalau tadi ditambahkan S-thread, maka server thread dan service thread akan berjalan berbarengan secara multi-threading. Itu perbedaannya. Makanya pada server thread yang sebelumnya akan ada perubahan di tabel balik ke OS-nya. Ya, akan ada perubahan di running process dan waiting process tersebut. Itu saja dari saya. Penjelasannya sudah selesai. Silakan, Girik. Oh iya, sedikit tambahan. Jadi setelah kita sudah selesai melakukan proses input di sini, kita harus stop program servernya itu dengan queue. Jadi kita akan kalau dari compiler di sini queue itu untuk benar, menyelesaikan program tersebut. Ya benar, saya lupa tadi. Terima kasih, Timothy. Itu sudah semuanya. Sekarang kita bisa melakukan hal sama lagi. Sudah tidak ada di running progress ya programnya di sini prosesnya, karena kita sudah memberhentikan program tersebut. Kerik, dipersilakan.
ini penutup yang sebenarnya. Berikut penjelasan dan penghargaan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.